berapa dan yang paling gede berapa Pak Yan? Itu hampir 20, Ya, paling gede paling ya 77 cm. 77-80 lah ya. Ya 80. Nah teman-teman, kali ini saya ngobrol sama kawan lama. Mungkin ada 4 tahun nih Pak Yan, 2020. Ya pandemi. Pandemi pas 4 tahun. Hampir 5 tahun teman-teman, 2025 ini kita 5 tahun teman-teman dan masih terjalin baik. Kali ini saya akan nanya-nanya singkat tentang perkoian aja ya, kurang lebih 10-12 menit. Nah Pak Yan, gimana kabar? Setelah lama tidak berjumpa. Masih konsisten, kita masih melihara ikan, masih breeding juga ya. 3 bulan yang lalu kita breeding gagal total. Nah itu risiko jadi breeder Ya. Itu mungkin itu menjadi sebuah alasan kenapa ikan koi yang bagus di samping sortirnya yang memang ketat Ya. risiko juga. Saya juga awalnya kan pikir di mudpond tuh gampang, Ya. produksinya bagus. Ternyata banyak juga ya kendalanya. Waktu ini 1 kolam, Ya. wis 1 kolam. Jadi kita akan ulang lagi mungkin next di Desember kita produksi lagi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya karena permintaan walaupun tidak sebanyak dulu, tapi itu masih tetap ada. Ikan yang berkualitas masih mendapat pasar di masyarakat kita. Oke, masih ya Pak Yan ya. Masih. Meskipun tidak sebanyak dulu gitu ya. Ya, tapi ikan yang bagus masih tetap mahal. Sekarang stok Pak Yan apa aja polosannya? Kalau stok kita belum ada ya, kita masih nyari-nyari juga untuk bakalan indukan di hobi pejantan juga kita kan masih nyari-nyari juga. Mungkin kedepannya kita tidak cuman bermain di polosan, kita coba juga bermain di Bosanki atau di varian yang berbeda. Nah Pak Yan, selama saya vakum, tiang vakum, Pak Yan agak vakum juga kan? Apa aktivitasnya Pak Yan? Tiang kan selaku engineering ya masih ada beberapa proyek. Ya. Di samping kita bekerja di hospitality, di pariwisata, masih ada beberapa proyek di luar yang kebetulan kebanyakan sih jadi konsultan kolam, perangkap, landscape. Ya mungkin tahun ini ada 3 proyek, 1 proyek yang besar, cuman itu kan belum sempat kita liput ya. Ya nanti setelah jadi ya. Itu sudah jadi, sudah running restorannya, cuman saya belum ketemu sama owner juga, harus bikin owner untuk liputan ke. Ya karena kalau mancanegara itu agak strict biasanya Pak Yan ya. Ya orang-orang yang kalangan tertentu itu memang kadang-kadang nggak mau dia diliput. Iya benar. Itu kolamnya kan lumayan besar, itu 700 ton ya. 700 ton ya. Ya 700 ton kita pakai. Nah sekarang di kolam Pak Yan yang depan, yang tadi yang pakai YouTube shot, kira-kira isinya berapa dan yang paling gede berapa Pak Yan? Itu hampir 20 ya, paling gede paling ya 77 cm. 77-80 lah ya. 80 BU. Itu juga kan kita juga karena kesibukan di proyek luar kurang terawat lah, paling kita drifting aja. Drifting tiap hari sih. Kalau filter yang pakai ukuran pakan biasanya kita habis 10 kg pakan baru kita backwash. Oh berarti ukuran pakannya ya. Ukuran pakan. Bagus lagi kayak gitu ya. Yang pakai ukuran pakan dengan syarat kita driftingnya ya tiap hari lah. Mungkin 2 kali atau 3 kali. Nah Pak Yan, itu media filternya nih dan pompanya dan spek kolamnya. Tadi kan masih perkiraan dia kan. Itu kolam kecil sih, itu kan kolam tiang yang pertama, anggap kolam pertama itu volume 2x3 kolamnya, kedalaman 70 cm dangkal.
2 kali 3 apa 4 tuh ada Pak Yan panjangnya Pak Yan? Kurang lebih lah Ah, sih. kurang lebih. Pompanya cuma 16.000, aeratornya LP100, media oh. filternya sangat sederhana, cuma pakai biobol, Ya, terus mekanisnya kita pakai brush 80 biji, ya, terus biobol 2 karung, ya. nggak pakai apa lagi, Ya. sederhana sekali. Sama teman-teman rata-rata di Bali itu karena kalau di daerah perkotaan ya teman-teman terkendala lahan. Jadi kolam-kolam di Bali banyak yang DM saya kenapa kecil karena lahannya mahal. Benar Pak Yan? Lahan mahal, karena itu kan ada kita di karang sikut, Iya, namanya. iya. Sikut karang itu memang susah kita. Ya kalau di belakang di sini mungkin kita bikin lah kolam yang lebih Ya. gede dikit. Di sini pakai natural bagus Pak Yan. Nah itu planning ke depannya lah. Pakai membran bagus. Ya biar kita nggak bikin aja kolam di tempat orang, kolam bagus-bagus, kolam kita. Nah Pak Yan, untuk kolam yang tadi kami review, besarannya berapa nih Pak Yan? Besar Maksudnya volumenya volume airnya kira-kira berapa? mungkin sekitar 12 ton. 12 ton ya. Udah running berapa tahun? Kalau itu udah lama gitu, mungkin 23 tahunan Wah. lebih 23 tahun. Udah retak juga karena Udah kita retak, dekat dengan jalan raya itu nggak pakai besi. Iya. Udah retak, makanya ya kalau per malamnya mungkin 8 cm turun air. Turun ya? Turun karena retak di pinggir di lantainya enggak. Itu rencana tiang itu kan mau kita ratakan, Ya. kita bikin kolam di sini aja, jadi semua untuk kolam itu di belakang aja. Ya, itu Pak Yan. Itu bikin tempat ngopi lah, 23 tahun udah lama sekali memberikan hiburan ya. lumayan. Terus dua kali itu terbang ke lain. Iya. Dulu awal-awal senang, itu kan hobi juga ya, hobi itu kadang-kadang berganti juga ya, kita lirik Kadang-kadang hobi jenuh baru. juga ya. Kita tinggalkan mungkin setahunan itu nggak keurus, saya larinya ke senapan berburu, tinggal habis itu karena kok banyak kesibukan di luar juga lagi, pikir juga ini udah ada fasilitas lagi jalan pelan-pelan. Untuk besaran filternya kurang lebih ada 50 atau 40% dari jumlah kolam. Nah, dulu kita takut bikin filter karena takut beli media. Iya. Itu kan cuma 50 cm kali 2 meter, kecil itu. Kecil ya. Kecil, sangat kecil. Tapi nggak ada pernah trouble nggak ikannya dari 23 tahun? Wah, sering dulu. Dulu sering. Ya. Ya, awal-awal kan mungkin ya itu Proses pembelajaran ya. semua penghobi pasti mengalami fase itu. Ya. Kalau belum mengalami fase itu ya belum penghobi lah. Kena masalah sekali kapok, ya udah kelar. Ya belum. Kalau nyerah ya kelar ya. Kelar. Oh iya. Karena- Berarti sorry motong Pak Yan. Di sana itu rata-rata breedingan Pak Yan apa memang ada breedingan dari luar atau teman-teman ada yang nitip? Ada beberapa titipan juga, ada juga hasil breeding. Ya banyak. Ikan Banyak kan ya. sering keluar masuk, kadang Ya. laku ya. Kenapa enggak? Iya. Ya, kita mulai lagi. Makanya ikan yang kecil belum tentu ketika besar jadi bagus. Nah, Besar. kecilnya bagus, gedenya belum tentu juga jadi bagus. Benar. Faktor pendukungnya kan banyak. Ada air, ada pakan, perawatan. Ya, di luar genetik ya ada faktor-faktor pendukung yang banyak sekali. Banyak sekali. Bagi teman-teman yang nyari pakan koi, perlengkapan koi, nanti klik di keranjang kiri bawah. Nanti teman-teman akan diarahkan ke Shopee affiliate kami. Nanti harganya bisa dibandingkan teman-teman, lebih murah, gratis ongkir, ada diskon lainnya, potongan harga. Oke, Pak Yan, ke pertanyaan terakhir. Menurut Pak Yan, perkembangan penghobi koi khususnya di Bali ini ke depan ini gimana? Dan untuk hobi koi ini secara umum gimana, Pak Yan? Kalau grafiknya kan memang di semua penghobi ya, bukan hanya hobi koi kita, ya. hobi burung juga, Arwana juga. predator, tanaman, semua ada grafiknya naik turun. Iya. Tapi kalau koi itu
kan stabil ya, grafiknya tuh masih ada lah, masih flat lah. Tapi kadang-kadang di bulan-bulan tertentu juga naik gitu. Kita kan pulaunya kecil Ji. Ya. Pulaunya Penduduknya kecil, sedikit. penduduknya sedikit juga. Walaupun kelihatan padat, pendatangnya banyak juga. Iya. Kalau Denpasar itu kan seperti yang Ji bilang, susah kita bikin kolam. Kadang-kadang lahan untuk rumah aja juga mepet-mepet. Benar. Kecuali ya dari daerah Bangli, mungkin daerahnya Aji, daerahnya Tiang agak-agak Utara, Gianyar Utara masih lah. Kalau bikin kolam kan masih banyak juga orang bikin kolam. Masih banyak sekali pemula-pemula tuh bikin kolam, teman-teman. Di grup aja banyak sekali ya. Banyak. Yang nggak kita tahu, mungkin nanti kita buat acara review gini seminggu 2 kali, enak ya Pak ya. Sebulan 8 kali gitu ya. Tetap harus dijalankan. Karena hobi itu kan nggak harus hari ini hasilnya. Kita namanya juga hobi. Ya. Hobi mana sih yang benar-benar bisa menguntungkan? Iya. Enggak juga. Kalau masih hobi, kalau udah ranahnya bisnis kan lain lagi. Ya. Hobi Oke. itu ibarat investasi Ji. Ya, benar. Ibarat investasi, kadang-kadang pas lagi musimnya kita ketemu dengan pembeli yang bagus. Ya semua orang juga berharap kan kalau penjual itu cepat perputaran. Ya itu kan harapan, semua orang juga berharap seperti itu. Realitanya kan ini dunia hobi. Iya. Nah Pak Yan, untuk perkembangan koi ke depannya, menurut Pak Yan, prediksi Pak Yan gimana? Ya kalau koi untuk ke depannya masih menjanjikan bagi orang-orang yang konsisten ya. Bagi orang-orang yang konsisten masih menjanjikan. Kalau 10 kilo bocor parah. Yang paling gede Oyonya Size berapa tuh Pak Yan? ya 78 kan. 28 ya. Oyo aja paling gede. Oyo misalnya sekarang ini apa jadi itu Pak Yan? Itu kan hasil iseng dulu, kita ngebreed karasi, kita pakai pejantannya Kohaku. Ya. Dapat koyo 3, 2 mati, sisa 1. Teman-teman, kolam sudah 23 tahun. Berarti kalau disumpamakan umur manusia sudah lulus S2 kolam ini. Udah pecah juga banyak, pecah bocor. Betul ya. Waktu Karena kan truk besar itu lewat kolamnya di samping dalam banyak, jadi getarannya itu keras sekali ya. ya getaran dari kendaraan, juga faktor gempa dulu Gunung Agung juga kan. Tuh. Nah, gemrongnya ini sama kayak kolam saya tempo hari, teman-teman. Ini gemrong. Nah, tapi ini lebih ada bunga-bunganya ya. Kalau kolam tempo hari, pat teman-teman, apa ya? Bahasa Indonesianya pat. Rindang. Apa ya? Pokoknya gemrong tidak terawat. Ada semak-semak lah. Nah, semak-semak banyak. Sebenarnya bagus sih kalau pakai tanaman air tuh. Bagus sekali hasilnya. Bisa amoniak juga ya. Ya. Bagus sekali di kamera Pak Yan. Oh, Pak Yan. Padahal airnya terus. Padahal airnya terus. Enggak sih keruh. Paparan mataharinya panas juga kan. Yang kurang kuat. Gitu lah pakai UV. Nggak pakai. Saya nggak jarang kita pakai UV ini, memang nggak dari awal pembuatan ya mungkin cuman sekali 2 kali aja pakai UV. Oke teman-teman, mudah-mudahan terinspirasi ya bagi teman-teman yang menyukai, bisa dan teman-teman berbagi. Oke.